Selamat datang sahabat sehat Sarjito. Ini adalah video caring petugas kesehatan mengenai alur pelayanan di IGD Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Sebagai salah satu rumah sakit pusat rujukan, RSUP Dr. Sarjito selalu mengembangkan inovasi pelayanan di bidang kegawat daruratan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, IGD melakukan peningkatan kepedulian atau caring terhadap pengunjung dan pasien. Berikut kami sampaikan beberapa informasi bagi pengunjung IGD RSUP Dr. Sarjito. Alur pelayanan IGD RSUP Dr. Sarjito dimulai dari kedatangan pasien baik secara mandiri, rujukan rumah sakit lain, rujukan internal rawat jalan, evakuasi medik prehospital, dan evakuasi medik internal rumah sakit. Pasien akan diterima oleh petugas triase, keluarga yang mendampingi akan diarahkan ke loket pendaftaran. Dokumen yang harus disiapkan yaitu kartu tanda penduduk, kartu jaminan kesehatan yang dimiliki, dan mengisi form pendaftaran. Kemudian, dokter triase akan mengkategorikan pasien berdasarkan Emergency Severity Index atau disingkat ESI. Ada 5 level ESI. ESI 1, gawat darurat membutuhkan resusitasi. ESI 2, gawat darurat non-resusitasi. ESI 3, darurat tidak gawat. ESI 4, darurat ringan tidak gawat. ESI 5, tidak gawat dan tidak darurat. Pasien dengan level ESI 1 dan ESI 2 akan ditempatkan pada zona merah atau ruang resusitasi. Pasien akan dilakukan tindakan resusitasi dan pemantauan secara ketat oleh dokter anestesi dan perawat khusus. Pasien dengan level ESI 3, 4, dan 5 akan berada di zona kuning. Di sini pasien akan ditangani oleh dokter stase dan perawat. Perawat akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi sesuai dengan standing order yang dibuat dokter. Tindakan umum pada pasien di IGD meliputi perekaman EKG, pemasangan infus, pemasangan selang sonde, serta pemasangan selang kencing, dan masih banyak yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Untuk pasien yang diduga mengalami infeksi yang menular, maka akan ditempatkan di IGD infeksius. Ruang isolasi perlindungan diperuntukkan bagi pasien yang mengalami penurunan sistem imun. Ruang bedah minor digunakan untuk pasien yang memerlukan tindakan pembedahan minor. Sedangkan ruang konsultasi digunakan untuk kebutuhan pemeriksaan atau konsultasi khusus. Setelah dokter selesai memeriksa dan mengobservasi pasien, maka akan diputuskan tindak lanjut untuk pasien. Di antaranya, pasien dengan kondisi baik diizinkan pulang. Pasien memerlukan observasi, maka akan dilakukan observasi terlebih dahulu. Bila kondisi membaik, pasien diizinkan pulang. Namun, bila kondisinya menurun, maka pasien akan disarankan untuk rawat inap. Operasi atau intervensi emergensi. Pasien yang membutuhkan tindakan operasi segera akan diantar ke ruang operasi setelah semua persiapan operasi dikerjakan.
pasien yang memerlukan rawat inap, maka pasien akan dicarikan ruang rawat inap sesuai tingkat perawatan. Pasien yang memerlukan rawat inap akan dicarikan kamar oleh petugas TPP sesuai dengan kelas dan tingkat perawatan. Tingkat perawatan pasien rawat inap meliputi tingkat perawatan 0, yang berarti pasien dengan kondisi stabil. Tingkat perawatan 1, pasien dengan kondisi stabil namun berpotensi mengalami penurunan kondisi. Tingkat perawatan 2, pasien yang memerlukan observasi ketat. Tingkat perawatan 3, pasien dengan bantuan pernafasan lanjut. Dan yang terakhir adalah pasien paliatif. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pelayanan di IGD agar kepuasan pasien dan pengunjung meningkat. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, mitra terpercaya menuju sehat.